pada hari ini, Senin 12 Desember tahun 2022, senang sekali saya Dewo Gede Dananjaya dapat memandu acara yang sangat spektakuler ini, yakni acara Sidang Terbuka Senat STIMIK Bandung Bali dalam rangka Wisuda ke-10 dan orasi ilmiah yang bertemakan inovatif dan kreatif di era digital, yang disampaikan oleh Ibu Mina Ismu Rahayu STMT. Selanjutnya, Senat akan memasuki ruangan ini. Hadirin dimohon untuk berdiri. Pada pagi hari ini kita juga kedatangan para tamu undangan kehormatan, dan tidak lupa juga kami menyapa tamu kehormatan yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Kepala LL Dikti Wilayah 8 yang diwakili oleh Bapak Anda Agung Gede Grio Pemecutan SEMM. Yang terhormat Ketua Aptisi Wilayah 8 Bali yang diwakili oleh Bapak Dr. DRS Imades Sukamerta MPD. Pengurus Yayasan STIMIK Bandung Bali yang kami hormati, Ketua STIMIK Bandung Bali beserta jajarannya, Bapak Ibu dosen STIMIK Bandung Bali, dan para tamu undangan yang kami hormati, serta wisudawan dan wisudawati yang sedang berbahagia pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa terima kasih kami atas kehadiran Bapak Ibu pada acara pagi hari ini, akan kami persembahkan sebuah tari pembukaan. Untuk itu, mari saja langsung kita saksikan, inilah dia Tari Sekar Jagat.
dari pembukaan yang dipersembahkan oleh UKM Tari STIMIK Bandung Bali. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu pembukaan sidang Senat Terbuka STIMIK Bandung Bali yang akan dibuka oleh Ketua Senat STIMIK Bandung Bali. Untuk itu kepada Ketua Senat STIMIK Bandung Bali dipersilahkan. Hadirin yang berbahagia, hari ini Senin 12 Desember 2022, Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bandung Bali akan melaksanakan sidang terbuka dengan acara Wisuda Sarjana ke-10 STIMIK Bandung Bali. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan diikuti dengan hikmat. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bandung Bali dibuka. Hadirin sekalian, dengan tanda pengetukan palu dari Ketua Senat STIMIK Bandung Bali, maka sidang terbuka Senat STIMIK Bandung Bali resmi dibuka. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Ketua Senat STIMIK Bandung Bali. Untuk itu kepada Ketua Senat dipersilahkan. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mengheningkan cipta sejenak untuk mengenang jasa-jasa pahlawan bangsa, khususnya pahlawan pendidikan yang telah mendahului kita. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan amal baktinya. Mengheningkan cipta mulai.
Selanjutnya pembacaan laporan lulusan sarjana STIMIK Bandung Bali dan surat keputusan lulusan terbaik oleh Wakil Ketua 1 STIMIK Bandung Bali. Untuk itu kepada Bapak Iputu Gede Sukanade Adisana, mohon maaf, pada Bapak Iputu Gede Sukanade Adisana, Eskom MT dipersilakan. Selamat pagi, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya akan membacakan SK Ketua, kemudian lulusan terbaik dan cum laude. Surat keputusan Ketua STIMIK Bandung Bali nomor 0604 SK STIMIK BB 02 11 2022 tentang penetapan calon wisudawan ke-10 STIMIK Bandung Bali tahun akademik 2022-2023. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, keputusan Ketua STIMIK tentang penetapan calon wisuda ke-10 STIMIK Bandung Bali tahun akademik 2022-2023. Kedua, nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini diwisuda pada penetapan calon wisudawan ke-10 STIMIK Bandung Bali tanggal 12 November 2022. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diatur serta diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Ditetapkan di Denpasar tanggal 6 November 2022, Ketua STIMIK Bandung Bali ditandatangani Ninyoman Emang Semeti Eskom MT. Lampiran keputusan Ketua STIMIK Bandung Bali nomor 0604 SK STIMIK BB 02 11 2022 tanggal 6 November 2022. Daftar nama wisudawan STIMIK Bandung Bali. Program studi Teknik Informatika nomor 1 NIM 12 15 002. Nama Aditya Eka Pratama, IPK 3,81, predikat dengan pujian. Nomor 12 dan seterusnya. Nomor 12 NIM 12 18 013. Nama Oktavia Kaluate, IPK 3,3, predikat sangat memuaskan. Ditetapkan di Denpasar tanggal 6 November 2022, Ketua STIMIK Bandung Bali ditandatangani Ninyoman Emang Semeti Eskom MT. Daftar nama wisudawan STIMIK Bandung Bali Program Studi Sistem Informasi nomor 1 NIM 32 16 002. Nama Sangayu Naderantika Dewi, IPK 3,59, predikat dengan pujian. Dan seterusnya. Nomor 15 NIM 322 1005. Nama Stefanus Dapazuda, IPK 2,55, predikat memuaskan. Ditetapkan di Denpasar tanggal 6 November 2022, Ketua STIMIK Bandung Bali ditandatangani Ninyoman Emang Semeti Eskom MT. Surat keputusan Ketua STIMIK Bandung Bali nomor 0606 SK STIMIK BB 02 11 2022 tentang penetapan lulusan berprestasi cum laude pada wisuda ke-10 STIMIK Bandung Bali. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya,
memperhatikan, dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa berprestasi cum laude adalah lulusan yang mempunyai nilai IPK 3,5 ke atas dengan nilai sidang tugas akhir A, tidak memiliki nilai D, dan lulus tepat waktu. Kedua, lulusan STIMIK Bandung Bali tahun akademik 2022-2023 dengan predikat wisudawan cum laude adalah sebagai berikut. Nomor 1, NIM 1218002, nama Ignatius Alan Tunjung, IPK 3,68. Nomor 2, NIM 1218004, nama David Umbu Ngailu, IPK 3,61. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 6 November 2022. Ketua STIMIK Bandung Bali ditandatangani Nyoman Emang Semerti Eskom MT. Surat keputusan Ketua STIMIK Bandung Bali Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bandung Bali nomor 0605/SK/STIMIK BB 02/11/2022 tentang penetapan lulusan berprestasi terbaik pada wisuda ke-10 STIMIK Bandung Bali, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, mahasiswa berprestasi terbaik adalah lulusan yang mempunyai nilai IPK tertinggi pada masing-masing prodi. Kedua, lulusan STIMIK Bandung Bali tahun akademik 2022-2023 dengan predikat wisudawan terbaik adalah sebagai berikut. Program studi Teknik Informatika nomor 1, NIM 1215001, nama Aditya Eka Pratama, IPK 3,81. Program studi Sistem Informasi nomor 1, NIM 3260002, nama Sangayu Madirantika Dewi, IPK 3,59. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 6 November 2022. Ketua STIMIK Bandung Bali ditandatangani Nyoman Emang Semerti. Ya, demikian SK yang sudah saya bacakan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Demikianlah pembacaan laporan kelulusan sarjana STIMIK Bandung Bali oleh Bapak Wakil Ketua 1 STIMIK Bandung Bali. Pada saudara yang disebutkan namanya dimohon untuk ke depan dengan didampingi oleh orang tua untuk menerima piagam penghargaan yang akan diberikan oleh Yayasan Dr. Abdurrahman MT yang akan didampingi oleh Ketua dan Wakil Ketua 1 STIMIK Bandung Bali. Kami mohon kembali kepada orang tua mahasiswa yang menerima lulusan terbaik, dimohon untuk mendampingi.
Foto dulu Bang bersama. Kepada mahasiswa peraih lulusan terbaik atau peraih predikat cum laude, kami mohon jangan dulu kembali ke tempat karena akan dilakukan foto bersama. Foto lagi. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu sambutan pertama yang akan disampaikan oleh Kepala LL Dikti Wilayah 8 atau yang mewakili. Untuk itu kami persilahkan. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kepala yang sedianya beliau hadir hari ini, tetapi karena ada kegiatan yang tidak bisa dia wakilkan, sehingga menugaskan saya untuk membacakan sambutan dari Kepala RLDT. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya muliakan Ketua Yayasan STIMIK Bandung Bali, yang saya muliakan Ketua Senat dan para anggota Senat STIMIK Bandung Bali, Ketua APC yang sudah hadir juga, Ketua STIMIK Bandung Bali, dan Bapak Ibu orang tua wali yang berbahagia, dan yang saya hormati Ketua Program Studi serta rekan-rekan dosen dan tenaga kependidikan STIMIK Bandung Bali, para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, serta para hadirin undangan yang berbahagia. Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama menghadiri acara wisuda ke angkatan 10 STIMIK Bandung Bali, dan semoga kita diberikan keselamatan, kesejahteraan dan kekuatan untuk melanjutkan pengabdian, terutama pengabdian bidang pendidikan. Semoga kerjasama kita semakin erat dan mendatangkan manfaat bagi kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada era revolusi industri 4.0 ini, di mana semua bergerak dan berubah sangat cepat. Perubahan itu terletak pada digitalisasi dan pemanfaatan internet sebesar-besarnya. Tantangan di era ini jauh lebih besar karena mendistrupsi seluruh sendi kehidupan manusia, mengubah wajah dunia kerja Indonesia, pekerjaan dan cara bekerja. Banyak profesi yang berubah mengikuti kebutuhan industri dan teknologi. Muncul bidang-bidang baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Penggunaan teknologi dan tuntutan bagi lulusan perguruan tinggi untuk memiliki skill dan kemampuan di bidang teknologi. Maka dibutuhkan orang-orang yang mampu berpikir terbuka, berorientasi pada teknologi. Hadirin yang saya hormati, peradaban dunia semakin baru, pengetahuan dan teknologi semakin berkembang. Pendidikan dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi serta memanfaatkan teknologi dan komunikasi sebagai fasilitas untuk memperlancar proses pembelajaran. Bekal ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi buat wisudawan tidak serta-merta akan mendapatkan atau mengantar mahasiswa lulusan perguruan tinggi langsung bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam upaya meningkatkan daya serap lulusan perguruan tinggi dapat dilakukan dengan meminimalisir ketimpangan antara profil lulusan dengan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.
Untuk itu, perguruan tinggi perlu membekali lulusan dengan berbagai kompetensi seperti kemampuan mengoperasikan bidang teknologi informasi dengan baik, mengembangkan kemampuan berpikir dengan banyak skenario, membekali mahasiswa dalam keahlian berkomunikasi, cakap dalam berbahasa asing, serta punya sensitivitas terhadap nilai budaya. Untuk mengetahui relevansi kualitas lulusan pendidikan tinggi dengan dunia kerja, sudah sepatutnya setiap perguruan tinggi memiliki unit pengembangan karir dalam melakukan teser studi terhadap mahasiswa lulusannya. Karena melalui teser studi yang baik dan valid akan diketahui apakah lulusan sudah memenuhi kebutuhan pasar kerja ataukah pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan perkembangan pengetahuan global. Perlu juga saya ingatkan para wisudawan dan wisudawati yang hadir, jika nanti sudah selesai di sini dan mendapatkan dunia bekerja, mohon segera melaporkan ke kampusnya untuk pendataan dari teser studi, sehingga tamatan dari STIMIK tertata di mana mendapatkan pekerjaan dan apakah kurikulum yang dibuat apakah sudah sesuai dengan dunia kerja yang ada saat ini, seperti itu. Dan kepada para dosen dan pimpinan STIMIK Bandung Bali, saya menghargai dedikasi dan kesungguhan saudara dalam melaksanakan kurikulum pendidikan tinggi dan proses pembelajaran dengan sangat baik sehingga dapat wisuda pada hari ini. Suatu perguruan tinggi tidak akan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas tanpa peran serta yang profesional. Profesionalisme dosen salah satunya ditentukan oleh sertifikasi profesi dosen sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, karena tugas dosen tidak cukup hanya meneliti, mengajar, dan melakukan pengabdian. Dan para wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan, pencapaian Anda pada hari ini berupa penyelesaian studi adalah hasil dari sebuah perjuangan dan proses pembelajaran yang panjang dalam mematangkan ilmu dan sikap profesional. Jangan cepat puas diri, terus belajar, terus berinovasi, gali terus potensi dalam diri dan tingkatkan value pada masyarakat. Bapak Ibu, orang tua wali yang berbahagia, pada kesempatan ini tidak lupa saya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu atas kepercayaan kepada STIMIK Bandung Bali karena telah menyerahkan putra-putrinya untuk mengikuti program pendidikan pada Prodi Teknik Informatika dan Sistem Informasi sehingga saat ini dapat diwisuda. Demikianlah sambutan saya dan semoga dapat menjadi inspirasi kita bersama dalam mewujudkan dunia pendidikan yang bermutu sehingga generasi muda kita sebagai generasi pembangunan pemegang estafet kepemimpinan dapat menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selanjutnya sambutan oleh Ketua Yayasan yang akan disampaikan oleh Ibu Syamsiah Frederick menggantikan almarhum Bapak Louis Frederick yang telah berpulang ke rahmatullah. Syamsiah Frederick SEMM merupakan istri dari Bapak Louis yang jabatan sebelumnya adalah di Ketua Yayasan STIMIK Bandung Bali. Untuk itu kami persilahkan Ibu Syamsiah Frederick SEMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semuanya. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan rahayu. Yang terhormat Ketua STIMIK Bandung Bali beserta jajarannya, pimpinan dan pejabat struktural di
Lingkungan STIMIK Bandung Bali, Kepala L2 Dikti Wilayah 8 atau yang mewakili, Ketua APISI atau Bapak yang mewakili, dosen, karyawan STIMIK Bandung Bali, para tamu undangan dan orang tua wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas izinnya kita semua dapat melaksanakan wisuda. Tentunya siang ini menjadi siang yang sangatlah dinanti-nanti oleh kita semuanya, terkhusus bagi para wisudawan STIMIK Bandung Bali, di mana hari ini sebuah hari yang menjadi catatan dalam sejarah kehidupan wisudawan wisudawati yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan pada program sarjana STIMIK Bandung Bali. Tadi disampaikan bahwa saya menjadi ada di sini oleh MC disampaikan bahwa memang betul Ketua STT, mohon maaf, STIMIK Bandung Bali adalah Bapak Louis Frederick. Beliau adalah Ketua Yayasan STIMIK Bandung Bali. Saya sendiri ada di keanggotaan pembina, dan kami pun juga dari Bandung alhamdulillah hadir beberapa anggota dari yayasan. Pak Abdurrahman juga dari pembina, ketua pembina, Pak Subur sebagai anggota pembina juga. Jadi saya di sini adalah menggantikan Pak Louis yang beliau pada tanggal 28 Juni 2021 meninggalkan kami semuanya dalam kondisi yang dimana pandemi COVID lagi meningkat. Beliau meninggalkan kita semua. Namun hal-hal yang tidak bisa dan tidak mungkin saya lupakan dari beliau adalah bagaimana beliau berpesan kepada kami, terkhusus saya, bahwa bagaimanapun yang namanya STIMIK Bandung Bali adalah di mana tempat generasi muda menimba ilmu, menempa karakter. Jadilah kita sebagai Civitas Akademika sebagai jembatan untuk mereka semuanya menimba ilmu, maksimalkan tridharma perguruan tinggi, totalitaskan pengabdian kita di lembaga. Begitu juga kepada para wisudawan, bahwa dengan kondisi yang sekarang adalah kita berada di era digitalisasi seperti tadi yang disampaikan oleh S2 Dikti. Betul, kita memang dalam keadaan seperti ini. Dengan pandemi itu diperkuat dan dipercepat ya. Diakuin atau tidak diakuin, itu kondisi yang membuat kita harus gerak lebih cepat gitu. Dan kabar baiknya kita ada di STIMIK Bandung Bali. Informatika itu dalam kondisi di mana dibutuhkan. Saya jadi ingat kata-kata Erick Thohir, Ketua BUMN ya, bahwa tahun 2030 kita masih memerlukan 17 juta ahli informatika. Artinya kita yang 27 ini begitu terbentang luas kesempatan untuk ada di situ. Jadilah pribadi yang bermanfaat untuk semuanya. Namun harus ingat bahwa keberhasilan ini merupakan langkah awal bagi para wisudawan wisudawati untuk terus dapat mengembangkan diri, sekalipun tidak lagi berada di dalam lingkungan kampus, karena ujian sesungguhnya adalah ketika saudara-saudari berada di tengah masyarakat dan di dunia industri.
untuk dapat mengimplementasikan ilmu yang telah diterima selama berada di bangku kuliah. Kami dari yayasan, begitu juga dari lembaga, terus mendoakan para wisudawan, wisudawati semoga ilmu yang telah didapat menjadi berkah dan memberikan manfaat bagi banyak orang, dan semoga menjadi awal yang baik untuk meniti karir dan cita-cita yang diharapkan. Para wisudawan dan wisudawati, saya balik lagi ke Bapak Louis Frederick. Bagaimanapun juga beliau selama berada di STIMIK Bandung Bali banyak aktivitas yang mohon maaf yang barangkali disengaja ataupun tidak ada suatu kesalahan atau tindakan yang tidak mengena di sivitas akademika, begitu juga di para mahasiswa dan para wisudawan wisudawati. Dengan hati terbuka dan lapang mohon dimaafkan semua kesalahan-kesalahannya, dan mohon doanya agar beliau dilapangkan di alam kuburnya, diberikan cahaya alam kuburnya, diampuni segala dosanya, dan menjadikan surga tempat terakhirnya dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Prosesi wisuda ini sudah selayaknya kita apresiasikan seremonial antara akademisi dan wisudawan dengan disaksikan para orang tua dan orang-orang terkasih, juga sivitas akademika, terutama para dosen yang telah membimbing para wisudawan sekalian di kampus. Sudah selayaknya untuk para wisudawan ungkapkan rasa kebahagiaan ini hari ini, rasa terima kasih kepada mereka, terutama para orang tua saudara, karena bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang mungkin pada saat berinteraksi bersama mereka banyak hal-hal yang pro kontra, apalagi dengan di era digitalisasi ini. Jangankan dikondisikan orang tua yang memang ada bukan pada di saat era ini gitu lahir, termasuk saya juga. Kadang apa yang dikatakan anak-anak dengan orang tua berbeda, tapi yakinkan bahwa orang tua adalah orang yang berusaha untuk membuat para wisudawan semuanya berhasil, dan alhamdulillah bisa ada di sini untuk wisuda. Terutama pastikan ke ibunda, karena bagaimanapun juga ibu adalah yang melahirkan saudara sekalian. Bagaimanapun juga setelah prosesi ini, cepatlah mendekat ke mereka dan ucapkan banyak terima kasih kepada mereka. Yakinkan bahwa orang tua tidak akan pernah ingin dibalas jasanya pada saat kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dari orang tua. Pastikan bahwa Selain itu, yang harus selalu diingat para wisudawan wisudawati, agar sayangilah selalu, memohon doa restu pada orang tua di setiap langkah Anda, karena sehebat apapun Anda sekarang atau di masa yang akan datang, semua itu tidak terlepas dari usaha dan doa orang tua Anda. Berbaktilah kepada orang tua Anda, selalu berbuat hal-hal yang dapat membanggakan orang tua sebagai tanda bukti usaha Anda membalas budi pada orang tua. Hadirin yang saya hormati, wisudawan dan wisudawati yang berbahagia, akhir kata Sivitas Akademika STIMIK Bandung Bali menyampaikan selamat dan sukses kepada wisudawan dan wisudawati beserta keluarga atas prestasi yang telah diraih. Kepada pimpinan yayasan, wakil ketua program studi dan segenap Sivitas Akademika, kami sampaikan terima kasih yang tidak terhingga. Saya atas nama keluarga besar STIMIK Bandung Bali mengucapkan terima kasih
sekaligus menyerahkan kembali putra-putri ibu bapak sebagai ilmu yang diperolehnya menjadi bekal untuk memberkati kepada orang tua, keluarga, bangsa, dan negara. Kepada Lembaga Layanan LLDT Wilayah 8, APTISI Wilayah 8, pemerintah daerah, serta pihak-pihak yang telah memberi bantuan kepada kami yang tidak dapat kami sebutkan secara langsung, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Akhir kata, mohon maaf apabila ada kekurangan dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya yaitu pelantikan wisudawan oleh Ketua Senat STIMIK Bandung Bali. Untuk itu, kepada seluruh wisudawan dimohon untuk berdiri. Pada hari ini, Senin 12 Desember 2022, saudara-saudara kami lantik sebagai Sarjana Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bandung Bali. Semoga ilmu yang telah saudara peroleh dapat berguna dalam mengarungi hidup dan memberi manfaat umat manusia. Selanjutnya, prosesi pelantikan wisuda ke-10 Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bandung Bali. Kepada wisudawan yang akan disebutkan namanya disilahkan nanti untuk naik ke panggung yang akan dimulai dari program studi Teknik Informatika dengan NIM 1215002 atas nama Aditya Eka Pratama Eskom dengan memperoleh IPK 3,81 dengan meraih predikat dengan pujian. Atas nama Amin Budi Utomo Eskom dengan IPK 3,47 dengan meraih predikat sangat memuaskan. NIM 1216002 atas nama Theodorus Lende Eskom dengan IPK 2,83 meraih predikat sangat memuaskan. NIM 1216003 atas nama Maria Konilila Eskom dengan IPK 2,82 meraih predikat sangat memuaskan. NIM 1216004 atas nama Natalia Geli Eskom dengan IPK 3,27 sebagai predikat sangat memuaskan. Selanjutnya dengan NIM 1216005 atas nama Ibu Silana Murah Pria Utama Eskom dengan meraih IPK 3,10 dengan meraih predikat sangat memuaskan. NIM 1216006
3,04 dengan meraih predikat sangat memuaskan. NIM 1216014 atas nama Agustinus Bulu Eskom dengan IPK 2,57 meraih predikat memuaskan. NIM 1218002 atas nama Ignatius Alan Sunyi Eskom dengan IPK 3,68 meraih predikat dengan pujian. NIM 1218004 atas nama David Umbu Naidu Eskom dengan IPK 3,61 meraih predikat dengan pujian. NIM 1218013 atas nama Octaviana Kalau Ate Eskom dengan IPK 3,33 dengan meraih predikat sangat memuaskan. Selanjutnya program studi Sistem Informasi dengan NIM 3216002 atas nama Sangayumade Ratika Devi Eskom dengan IPK 3,59 dengan predikat dengan pujian. NIM 3216012 atas nama Stefanus Ana Lalu Eskom dengan IPK 2,99 dengan meraih predikat sangat memuaskan. NIM 3216018 atas nama Adriana Mila Eskom dengan IPK 2,60 dengan meraih predikat memuaskan. NIM 3217005 atas nama Timoteus Pangkur Eskom dengan IPK 3,06 meraih predikat sangat memuaskan. NIM 3217007 atas nama Asika Paji Jera Eskom dengan IPK 3,09 meraih predikat sebagai sangat memuaskan. NIM 3217008 atas nama Yuniati Wunda Eskom dengan IPK 3,02 dengan meraih predikat sangat memuaskan. NIM
3217009 atas nama Yudita Lada Eskom dengan IPK 2,88 meraih predikat sangat memuaskan. Atas nama Mary Kai Katuda Meha Esko dengan IPK 3,25 meraih predikat sangat memuaskan. NIM 3218014 atas nama Maria Fatima WH Esko dengan IPK 3,23 dan meraih predikat sangat memuaskan. NIM 3219004 atas nama Gerardus DK Deta Esko dengan IPK 2,61 meraih predikat memuaskan. NIM 3219032 atas nama Yopeka Biku Ate Esko dengan IPK 3,31 dengan meraih predikat sangat memuaskan. NIM 3219033 atas nama Yesi Talita Willy Tuka Esko dengan IPK 3,26 dengan meraih predikat sangat memuaskan. NIM 3220011 atas nama Igede Sanjaya Esko dengan IPK 3,55 meraih predikat dengan pujian. NIM 3221004 atas nama Rano Morsek Esko dengan IPK 2,72 meraih predikat memuaskan. NIM 3221005 atas nama Sebanus Dapa Zuda Esko dengan IPK 2,55 meraih predikat memuaskan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan janji wisuda oleh perwakilan wisudawan diikuti oleh seluruh wisudawan. Janji wisudawan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Kami wisudawan Stindik Bandung Bali berjanji.
Satu, akan selalu menjunjung tinggi martabat kami sebagai tenaga sarjana. Dua, akan selalu berpegang teguh kepada kebenaran ilmiah dalam keadaan dan situasi apapun. Tiga, akan selalu menjaga nama baik serta menjunjung tinggi alma mater kami sebagai lembaga ilmiah. Empat, akan selalu berusaha membantu alma mater baik di dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi maupun meningkatkan citranya bagi kepentingan masyarakat. Lima, akan selalu berusaha mengabdikan kemampuan profesional demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan secara sebaik-baiknya. Acara selanjutnya penyampaian kesan dan pesan perwakilan dari wisudawan STIMIK Bandung Bali kepada Saudara Ignatius Alas Tunjung, disilakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua Senat STIMIK Bandung Bali, yang terhormat Ketua STIMIK Bandung Bali serta seluruh jajarannya, yang terhormat Ketua Yayasan STIMIK Bandung Bali, yang terhormat Ketua L2 Dikti Wilayah 8 atau yang mewakili, yang terhormat Ketua Aptisi Bali, yang terhormat tamu undangan dan mitra STIMIK Bandung Bali, yang terkasih orang tua, wali dan pendamping, dan wisudawan-wisudawati yang saya banggakan. Pertama, syukur dan kemuliaan bagi Tuhan Yang Maha Esa karena waktu dan kesempatan sehingga kita semua berada di sini guna mengikuti sidang terbuka dalam rangka wisuda 10 STIMIK Bandung Bali. Pada kesempatan ini, izinkan saya mewakili teman-teman wisudawan, wisudawati untuk menyampaikan beberapa hal untuk kita semua. Yang pertama, kami wisudawan 10 STIMIK Bandung Bali mengucapkan terima kasih kepada Senat STIMIK Bandung Bali yang berkenan melantik kami sebagai sarjana komputer pada hari ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada segenap sivitas akademika STIMIK Bandung Bali atas ilmu dan juga pengajaran yang telah kami terima semasa kuliah dan sampai dengan hari ini masih setia mendampingi kami untuk dilantik sebagai sarjana komputer pada hari ini. Yang ketiga, ucapan terima kasih kami kepada orang tua atas segala motivasi sehingga sampai dengan hari ini kami sudah menyelesaikan pendidikan kami. Yang keempat, ucapan terima kasih kepada panitia penyelenggara dan segenap pihak yang dengan caranya masing-masing mensukseskan acara ini. Selanjutnya kesan dari kami wisudawan ke-10 untuk alma mater kami tercinta STIMIK Bandung Bali, yaitu kami sangat bangga pernah mengikuti pendidikan di STIMIK Bandung Bali dan kami bangga dilahirkan sebagai sarjana komputer dari STIMIK Bandung Bali.
pesan, harapan dan doa kami untuk ibu bapak dosen kami. Kami berdoa semoga ibu bapak dosen senantiasa dianugerahi kesehatan yang berlimpah serta berkat untuk setiap usaha dan karya mereka dalam rangka memajukan pendidikan anak bangsa. Dan kami memohon maaf untuk semua kesalahan tingkah laku kami yang keliru semasa kami kuliah dan saat kami bimbingan sampai dengan hari ini kami di wisuda. Lalu pesan untuk rekan-rekan wisudawan wisudawati, selamat dan sukses karena kita hari ini dilantik sebagai sarjana kompeten. Perjuangan kita belum berakhir hari ini, hidup akan terus berlanjut. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan dapat kita terapkan untuk memajukan agama, bangsa dan negara kita. Mari kita baktikan hidup kita untuk kedua orang tua kita dengan memberi yang paling baik untuk mereka. Lalu yang ketiga, untuk adik-adik tingkat kami, baik yang masih kuliah, untuk teman-teman yang masih bimbingan kerja praktek, bimbingan tugas akhir, apabila ada kendala seperti judul tugas akhir ditolak, banyak revisian di PHP dosen dan lain-lain, tenang, itu derita kalian, bukan derita kami. Jadi tidak ada komentar untuk itu. Yang pasti tetap semangat, semoga bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Berpeganglah pada prinsip pantang tidur sebelum kelar, dan tahan rindu itu berat, tapi lebih berat ngejar deadline sambil menahan ngantuk. Dan terakhir, ucapan terima kasih untuk kita semua yang telah mengikuti acara ini dengan baik. Semoga berkat dan rahmat yang Maha Kuasa senantiasa melimpah atas kita semua. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu orasi ilmiah dengan tema inovatif dan kreatif di era digital yang akan disampaikan oleh Ibu Mina Ismu Rahayu STMT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama budaya, selamat kajian bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Adikti Wilayah 8 dan yang diwakili oleh Bapak Anak Agung Budaya Kuliah Fakultas SMM. Yang kami hormati Bapak Ketua Visi Wilayah 8 Bapak Dr. Faragasi Ade Sukamata MPD. Yang kami hormati Bapak Ketua Yayasan Studi dan Kembali beserta jajarannya. Yang kami hormati juga Ketua Yayasan Pendidikan Bianti beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Senat, para dosen, alumni, mitra studi dan kembali, dan para undangan. Dan yang paling berbahagia adalah orang tua dan wisudawan dan studi kembali yang ke-10 pada hari ini. Oke, hari ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan orasi ilmiah. Orasi ilmiah ini yang akan saya sampaikan adalah sebetulnya berupa paparan mengenai apa yang sedang terjadi saat ini mengenai teknologi digital seperti ini. Mungkin perlu saya sampaikan bahwa saya 2 tahun 2005 sampai 2007 mengabdi di STIMIK dan Bali sebagai dosen. Jadi sebetulnya NIDN saya lahir di sini gitu ya Pak. Jadi karena sampai kapanpun NIDN itu walaupun saya sudah pindah home base ya akan lekat dengan kode kopertisnya 08 gitu. Jadi izin saya awalnya lahir di STIMIK Bandung Bali seperti itu. Nah, saat ini sedang menyelesaikan S3 di Teknik Elektro dan Informatika ITB. Materi hari ini adalah mengenai self-supervised learning. Mungkin secara global adalah bahwa bagaimana nanti ke depannya mesin yang akan belajar. Jadi kalau zaman dulu mungkin wisudawan di sini Anda memprogram dengan memberikan rumus kepada mesinnya gitu ya. Kalau sekarang kita kasih data, nanti mesinnya yang bikin rumus itu sendiri. Jadi bagaimana nanti ke depannya adalah mesin belajar mengikuti bagaimana proses otak manusia belajar sehingga di situ dia akan terus meningkatkan kemampuannya.
ini sudah terjadi. Jadi zaman sekarang itu mungkin sekarang yang lagi viral itu kita lihat di Instagram artis ya, image untuk melakukan rekonstruksi dari contoh gambar menjadi gambar-gambar lain, menjadi figur-figur lain. Misalkan kalau saya jadi tanda petik ya, etnis Chinese seperti apa gitu ya. Nanti misalkan saya jadi misalkan pahlawan gitu kan seperti apa, itu nanti mesinnya akan merekonstruksinya. Jadi zaman sekarang itu sebetulnya yang paling inti adalah datanya. Jadi self supervise itu awalnya adalah bagaimana data yang ada itu dikelola sehingga dia akan memberikan keilmuan bagi mesin untuk belajar. Mungkin saya sampaikan kepada wisudawan gitu ya, dulu kita menghitung rumus persegi panjang itu kita masukkan P-nya, masukkan L-nya, lalu kita hitung luasnya P kali L seperti itu, kita masukkan ke komputer. Kalau sekarang tidak, jadi memang kita berikan contoh perhitungan rumus persegi panjang gitu ya, tanpa kita beritahukan rumusnya. Jadi misalkan contoh perhitungan persegi panjang PL luas kita berikan 1000 data, nanti mesinnya akan belajar sehingga dia tahu pada akhirnya rumusnya, rumusnya itu adalah P kali L seperti itu. Jadi kedepannya adalah mesin yang akan lebih banyak belajar, mesin yang nanti banyak menganalisis, sehingga nanti kita akan banyak terbantu. Jadi data itu menjadi semakin bermanfaat. Sama seperti ketika misalkan kita menggunakan Google Map. Jadi ketika kita Google Map mencari sebuah lokasi, itu kan saling berkontribusi satu sama lain. Mungkin awalnya sudah ada data yang diberikan oleh Google, dia keliling-keliling wilayah gitu ya, jalan-jalan dan seterusnya. Tapi pada akhirnya adalah kita yang memberikan data. Sehingga di situ ada kemacetan, di situ ada kecelakaan, di situ ada apa, itu nanti akan diupdate berdasarkan data yang sudah kita berikan seterusnya. Oke, mungkin selanjutnya. Apa itu kecerdasan buatan? Tadi sudah saya sampaikan. Langsung saja Mas. Jadi bagaimana komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan manusia. Jadi prinsip AI itu bukan kita membuat program dan program yang memprosesnya, tapi kita memberikan data kepada mesinnya akan belajar sehingga dia menciptakan sesuatu gitu ya, polanya, modelnya. Jadi istilahnya nanti ada model yang diciptakan oleh mesin berdasarkan hasil pembelajaran terhadap diri sendiri. Strukturnya bagaimana sih kok bisa ada AI gitu ya? Sebetulnya AI itu mengikuti konsep bagaimana otak manusia. Dari mulai inputan, misalkan kita melihat sebuah barang gitu ya, kita melihat barang, nanti barang itu kita lihat menggunakan lensa. Yang lensa itu kita tangkap sebagai gelombang warna gitu ya, sehingga nanti dimasukkan ke dalam sebuah optik, diproses menjadi sebuah bentuk. Kan bentuk itu bukan dari matanya, tapi dari fungsi otaknya yang bekerja bahwa itu bentuknya adalah misalkan ini adalah handphone. Jadi bagaimanapun bentuk itu tercipta karena memorinya, gitu ya. Jadi yang di-training di mesin itu memorinya kita train. Nanti ketika dia melihat sesuatu yang mirip, maka dia bisa melabeli sesuatu tanpa supervisi manusia lagi. Ini mungkin sudah saya jelaskan bahwa selain basis pengetahuan nanti ada mesin inferensinya. Jadi AI itu ada mesin yang dia mampu nantinya adalah bukan hanya membuat program, tapi dia bisa mengembangkan kemampuannya berdasarkan data yang dia terima. Nah, kita bicara kecerdasan modern. Jadi kalau dulu itu AI, misalkan dokter membuat prediksi, dokter yang memasukkan kemungkinannya kan gitu ya. Kalau sekarang modern itu sudah bukan seperti itu lagi. Kita masukkan data-datanya saja. Nah, jadi memang karakteristik tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa nanti mesin itu memahami fitur. Jadi misalkan bagaimana mesin tahu ini adalah handphone gitu kan. Artinya kalau kita lihat ya ini handphone, berdasarkan apa? Berdasarkan apa yang sudah pernah kita training, bahwa saya pernah dikasih tahu bahwa handphone itu bentuknya seperti ini. Atau sama seperti anak-anak belajar bentuk, kan kita kasih
contoh gambarnya saja. Jadi di tren di otaknya bahwa ketika ada barang yang mirip dengan sebuah bentuk misalkan lingkaran, maka dia akan memberitahu bahwa itu adalah lingkaran satu-satu. Sehingga itu nanti akan dibuat bahwa untuk traditional programming itu data kita tambahkan program menjadi sebuah output tertentu misalkan dashboard. Tapi kalau machine learning adalah kita masukkan data dan outputnya. Misalkan tadi panjang, lebar, luas. Nanti dari situ dia belajar mengenal fitur untuk menghasilkan programnya. Jadi yang dihasilkan AI sekarang itu bukan output saja, tapi program, sehingga dia bisa reinforcement, menambahkan pengetahuannya sendiri. Artinya apakah ini mengerikan? Ya tidak, gitu ya. Karena ini adalah hal yang sedang terjadi sekarang seperti ini. Data dari mana? Data terus menerus. Kita pegang handphone gitu ya, terus kita update satu, kita apalagi kita belanja, apalagi apapun itu, data dari satu orang aja bisa berapa, mungkin ratusan mega perharinya. Gitu. Dari situ ada profiling, gitu ya, bagaimana nantinya AI itu mempelajari semuanya. Saya itu sukanya apa sih? Nanti ada orang yang sukanya sama dengan saya dan usianya sama, mungkin AI akan memutuskan merekomendasikan sebuah barang, misalkan seperti itu. Jadi nanti ke depannya ya udah, nextnya reinforcementnya AI yang melakukan. Jadi dulu itu kita bikin algoritma collaborative filtering misalkan ya, profil ini digabungkan dan seterusnya. Kalau sekarang enggak, kita bikinkan modelnya, nanti AI yang mempelajari dari data-data yang masuk. Misalkan saya belanja di Shopee gitu ya, itu baru lihat-lihat aja, AI sudah bisa memprediksi. Kita kan nggak ngasih prediksinya, tapi dia sudah bisa memprediksi, sehingga kemanapun kita pergi itu kita akan diikuti oleh iklan itu kan ya, malah dikasih yang memungkinkan kita untuk lebih tertarik itu seterusnya, sampai kita yang asalnya nggak belanja tuh jadi belanja terus kan ya. Kalau sekarang sudah seperti itu. Jadi memang kita sudah dikendalikan oleh AI modern ini yang memang asal muasalnya itu di Prakasari. Kalau saya lihat di Facebook Research, Google Research, karena mereka yang punya data di awal, yang memang model-model itu sudah mereka buat, yang sebenarnya ada beberapa yang kita tinggal gunakan saja. Oke, ini ya contohnya. Kalau tadi berdasarkan kompleksitas data, kita bicara AI itu ada machine learning dan deep learning. Bedanya adalah kalau machine learning itu datanya itu bentuknya masih maksimal matriks atau panjang atau tabel ya gitu. Tapi kalau deep learning dia sudah berbentuk layering data, sehingga bukan hanya baris dan kolom, tapi kita punya layar ke belakangnya. Sama seperti gambar kan ada height, ada width, ada channel ke belakangnya. Makanya untuk deep learning itu memang lebih banyak digunakan untuk vision atau gambar-gambar yang nanti inputan data gambar mereka akan proses gitu ya, mereka AI yang akan proses, sehingga nanti dia akan bisa melihat fitur dari sebuah gambar tersebut. Oke, nah ini arsitektur CNN, ini juga sudah ada beberapa yang dikeluarkan oleh AlexNet. Itu ini paling awal nih, 5 layering konvolusi, jadi bukan hanya baris kolom, nanti ada layer kelimanya. Yang paling bagus, yang paling besar itu adalah Inception, punyanya Google, sekitar 22 layer konvolusi dalam satu kali proses. Jadi bayangkan datanya itu bukan 100 mega gitu ya, tapi dalam 1 detik bisa 1000 giga. Jadi kan kebayang datanya itu layernya berapa, itu dalam 1 waktu. Nah sekarang ini mungkin ilustrasinya ya, yang tidak perlu saya jelaskan di sini, karena kita perlu beberapa SKS untuk belajar ini. Oke, next aja. Nah, berdasarkan tadi kompleksitas itu ada machine learning dan deep learning. Nah, berdasarkan pembelajarannya, cara belajarnya itu nanti ada 3 secara global ya. Ada yang supervised, artinya datanya sudah memiliki label. Jadi sudah dikasih tahu ini contoh lingkaran gitu ya, ini contoh persegi atau contoh data apa, itu sudah ada field atau label dari data itu sendiri, sehingga mesin itu lebih gampang untuk membuat menganalisisnya ya. Artinya dia melakukan regresi, klasifikasi itu akan lebih mudah karena dia bisa melihat kaitan data berdasarkan labelnya itu seperti itu. Tapi kalau unsupervised, kita kasih contoh datanya itu bukan data yang dikasih label, jadi data fiturnya aja atau data yang tidak ada judulnya gitu ya. Nah
nanti dari karakteristik data itu akan dipilah. Biasanya dilakukan clustering data gitu ya untuk memisah beberapa bagian data yang mirip. Biasanya contohnya di sini saya ilustrasikan sebagai box yang thresholdnya segini, misalkan remit A sampai B sampai C gitu dan seterusnya. Nanti ketika ada data yang mirip dengan A dia masuk ke A, data mirip dengan B dia masuk ke B dan seterusnya. Jadi datanya tidak ada label tapi nanti kita klasifikasikan seperti itu. Nah kalau self supervised beda lagi, gitu ya. Self supervised itu kita seperti apa ya? Seperti anak-anak gitu ya. Jadi kita latih. Nanti ketika dia melihat data kan awalnya memang kita latih dulu biasa kalau self supervised. Tapi pelatihannya tidak terlalu besar, sama seperti kita melatih anak-anak untuk huruf gitu ya. Nanti ketika dia melihat untaian huruf menjadi sebuah kata, artinya dia akan mempelajari fiturnya itu sendiri gitu. Jadi dilatih yang nanti ketika data itu kan banyak terus menerus ya. Jadi ini sebenarnya self supervised itu dikeluarkan oleh Facebook Research di awalnya. Jadi memang pada dasarnya adalah kedepannya setelah dilatih dia akan belajar sendiri. Kan datanya nggak selesai tuh, tiap detik data banyak sekali. Contohnya foto lah, foto kita itu ya, ketika nanti dia menemukan foto yang mirip saya upload lagi, dia kan kalau di Facebook kadang suka ada pertanyaan apakah ini ada atau bukan, itu mereka sedang mencari feedback, apakah benar nggak prediksinya dia, seperti itu. Jadi sekarang sedang dikembangkan oleh Facebook ini adalah di self supervised sehingga pelabelannya sendiri. Jadi dari data yang masuk di Facebook banyak sekali itu dia melabeli sendiri, mesin yang melabeli, oh ini data ini, data ini, data ini. Jadi nanti pada akhirnya dia akan menghasilkan data baru yang sudah dilabel yang jumlahnya mungkin lebih banyak. Jadi kebayang kalau kita harus melabeli semua data yang datanya misalkan ada giga dan petabyte, harus kita labeli yang asalnya nggak ada, misalkan di internet kan data lab ya, dia masuk terus-menerus, dilabeli oleh manusia kan nggak mungkin. Makanya adalah teknologi yang namanya self supervised yang kita latih sedikit, kedepannya dia akan menyamakan apa yang dia pelajari dengan data yang datang setelahnya. Itu mungkin ya. Oke, next. Nah ini untuk self supervised-nya mungkin. Nah ini awal mulanya ya. Jadi kan nggak mungkin kita ngasih anotasi gitu ya, manusia butuh waktu juga gitu. Misalkan 1000 data aja kita ngasih anotasi lama banget. Misalkan dari satu gambar ini apa kan kita harus ngasih anotasi, ini jutaan gambar dalam satu waktu kan nggak mungkin. Makanya di situ ada muncul ide mengenai self supervised learning itu sendiri. Oke, next. Nah ini mungkin teknis ya. Jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa self supervised ini pertama adalah kemampuannya nantinya ada dua sisi, ada pretext task learningnya, ada downstream tasknya. Jadi untuk pretext task dia melabeli data-data yang tidak ada labelnya sama sekali berdasarkan data latih. Jadi nanti ada batch data yang nanti digunakan untuk dia melihat fitur, dicek kemiripannya ya, namanya nanti istilahnya loss function gitu ya. Nah nanti similarity-nya dicek, yang paling mirip yang mana nanti dilabeli seperti itu. Tapi mesin yang melakukannya ya. Oke, ini mungkin next. Nah kalau downstream task, jadi setelah kita labeli itu dicek dulu benar nggak labelnya, di fine tuning istilah di mesin itu namanya fine tuning. Kita ambil sampel-sampel lain untuk dicek apakah hasil pelabelannya sudah sesuai atau tidak. Nah kalau sudah sesuai akurasinya tinggi, berarti apa yang dilakukan oleh mesin dalam hal melabeli data itu sudah dilakukan dengan baik. Ini hasil-hasilnya nanti setelah kita punya data yang dianotasi oleh mesin, itu bisa kita digunakan untuk banyak hal seperti itu. Nanti kita bisa gunakan untuk misalnya kita gunakan natural language processing menggunakan Word. Ini library-nya sudah ada. Jadi yang ingin saya tekankan adalah banyak hal yang sudah ada yang kita tinggal pakai aja. Tinggal idenya apa? Misalkan saya punya ide nih, nanti pengawas ujian itu udah aja pakai kamera. Yang pasti semua mahasiswa mungkin kalau di Studi Bandung Bali masih memungkinkan kita melakukan scanning face-nya mahasiswa, sehingga ketika kita simpan kamera CCTV atau apa ya di kelas itu kita sudah tahu ini yang hadir siapa aja, nggak usah di absen. Jadi nggak ada lagi mahasiswa hantu kan ya,
yang titip absen aja gitu ya, karena dari kamera sudah kelihatan yang hadir siapa aja. Misalkan seperti itu bisa jadi ide-ide lainnya yang secara implementasi kalau saya lihat juga library sekarang banyak sekali yang tinggal kita idenya apa sih gitu, apa yang kita bisa manfaatkan dari vision dari bird ini udah jadi, NLP-nya udah ada, kita tinggal training dan seperti itu. Mungkin ini next aja ya. Nah ini contoh algoritma deteksi objek. Nah dulu itu untuk deteksi objek itu algoritmanya masih konvensional. Kita gunakan namanya Harvescape dalam bentuk XML. Jadi di XML itu titik-titik isinya, sama seperti kalau kita Google Map menandai wilayah. Itu juga sama di badan deskripsi orang itu misalkan ada wajah siapa gitu ya, mata sebelah mana dulu itu seperti itu. Kita gunakan ini yang pertama adalah kita gunakan teknologi Harvescape berbasis XML. Nextnya, nah ini kalau ini segmentasi tapi by benar-benar algoritma. Jadi mendeteksi bangun datar gitu ya, bangun datarnya seperti apa, apakah itu segitiga jadi panah dan seterusnya, itu berdasarkan codingan. Artinya kita harus tahu rumus dari persegi panjang itu seperti apa, sehingga pada saat kita melihat fitur itu sesuai dengan persegi panjang misalkan seperti itu. Oke, itu next. Nah ini yang sudah ditambahkan OpenCV. Ini contohnya adalah deteksi jari tangan untuk mengendali alat angkum. Jadi jarinya itu sebagai konduktor yang nanti dari kamera akan melakukan scanning terhadap jari yang nanti keluar nada-nada. Mungkin bukan hanya angklung, nantinya akan bisa digunakan untuk alat musik yang lainnya. Next lagi, nah ini yang sekarang itu bentuknya sudah melakukan pembelajaran mesin. Jadi kita mendeteksi, misalkan orang itu kalau tertarik sebuah produk itu kayak gimana fitur mukanya gitu ya. Nah kita training, anggaplah dengan face recognition happy gitu, kita masukkan 2000 data orang happy untuk kategori tertarik. Misalkan ada 2000 data dia tidak suka itu kayak gimana gambarannya, nanti kita masukin untuk di training, sehingga ini bisa kita gunakan pada saat misalkan kita menawarkan produk atau apa di marketing gitu ya, apakah dia akan tertarik atau tidak, itu bisa kelihatan dari facial action code-nya, sebutannya seperti itu ya. Oke, nextnya. Nah ini misalkan yang sekarang YOLO sudah tren pokok banyak sekali. Ini tinggal saya pakai di tren aja gitu. Bukan di tren, di tes aja. Jadi kita bisa mendeteksi semua apakah buku, walaupun bukunya ada 10, dia bisa mendeteksi semua buku ini. Wajah dan seterusnya. Oke, next aja. Ini mungkin kalau tidak ya. Nah ini yang sekarang juga ada image. Nah ini yang self-supervised. Self-supervised ini yang image colorization contohnya adalah dia melakukan training terhadap seluruh gambar. Dia menggunakan ImageNet, dia 250 GB di train. Nanti pada saat kita beri di tes itu kita berikan gambar yang tanpa warna. Jadi dari gambar tanpa warna itu dia akan di-generate menjadi ada warnanya. Gitu ya, misalkan tadinya itu kupu-kupu nggak ada warnanya, tapi kita generate pakai AI colorization ini, dia jadi warnanya seperti ini. Dapat warnanya dari mana? Dari fitur yang dipahami mesin bahwa kupu-kupu itu warnanya begini kombinasinya misalkan. Nah ini warna akan tergantung datanya. Makanya sebetulnya AI itu baik atau tidaknya tergantung data ya, kontribusi. Artinya Google Map itu menyesatkan atau tidak tergantung kontribusi. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Google Map, kadang kan saya masih pelosok belum terdeteksi. Nah disitulah kontribusi kita untuk supaya bagaimana wilayah ini terdeteksi. Kita nyalakan location gitu, supaya nanti Google hafal. Oke, next. Nah ini contoh image transformation dan contoh sampel wajah. Jadi beberapa jenis. Nanti misalkan dia bisa berubah menjadi orang tua, muda, atau menjadi karakteristik wajah orang lain. Oke, next lagi. Nah ini 3 dimensi dari 2 dimensi. Jadi kita kasihnya sampelnya 2 dimensi aja, gitu ya, 2 dimensi. Tapi nanti bisa meng-create objek 3 dimensi menjadi sebuah figur, misalkan di sebuah kartun atau. Nah, ini yang paling menarik bagi saya adalah sekarang kita tuliskan aja teks, nanti dia bisa mengenerate gambar. Misalkan saya tuliskan
Hulk menggunakan pakaian Superman, nanti akan mengenerate dia seperti itu. Ya, ini juga online ya. Nanti Anda bisa lihat namanya Dale. Itu juga kemarin sama anak saya main-main gitu ya. Nah, nanti Anda teks di situ. Wah, Anda mau pada bikin gambar apa misalnya? Saya mau Hulk tapi pakai baju Superman ya. Yang penting kita menggunakan aja Hulk wearing costume Superman misalnya, atau Superman costume. Dan keluar seperti itu. Nah, ini contohnya yang ini. Gitu ya. Share tapi bentuknya seperti alpukat. Next lagi. Nah, ini juga sudah recognition-nya sudah ke lebih detail lagi, ada walking, benching, gini, dan standing. Oke, next. Nah, yang jadi isu untuk mesin learning saat ini, makanya memang perusahaan besar yang lebih cepat ya, seperti Facebook, Google dan seterusnya, memang karena kompleksitas komputasi. Jadi memang harus melakukan komputasi dalam satu waktu, misalkan 1 petabyte dalam 1 menit misalnya seperti itu. Nah, itu kan kita butuh komputasi, butuh cloud computing, butuh banyak pembelajaran mengenai hal-hal tersebut. Nah, cache memorinya, jadi bukan hanya komputasinya, tapi tempat penyimpanannya juga kita harus siapkan. Oke, next lagi, mungkin itu ya. Itu yang dapat saya sampaikan untuk narasi ilmiah hari ini. Mohon maaf jika banyak hal yang masih kurang diterimanya gitu ya. Mungkin ini pesan saya untuk para wisudawan ya. Jadi hidup adalah seperti mengendarai sepeda, untuk menjaganya tetap seimbang maka kita harus tetap bergerak. Jadi walaupun sudah selesai kuliah, jangan dilempar toganya. Tapi kita cari sesuatu untuk mengambil toga lain gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan cenderamata oleh Ketua Senat STIMIK Bandung Bali kepada pembicara orasi ilmiah. Untuk itu kepada Ibu Ninyoman Eman Semerti STMT selaku ketua kami persilakan. Dan Bapak Yayasan kami persilakan. Selanjutnya pembacaan doa. Hadirin dimohon untuk berdiri. Para hadirin, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk kali ini, doa saya bimbing dalam agama Hindu. Untuk umat lain, harap menyesuaikan. Om Aditya Param Jyote Rakta Tejo Namostuti Sweta Kaja Madhyastya Bhaskaraya Namostuti Om Ram Ring Swaha Paramo Siva Raditya Namo Namo Swaha Om Anubadrah Kratawayantu Wisma. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Ida Sang Yang Widi karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul dalam acara wisuda ke-10 STIMIK Bandung Bali pada hari ini tanggal 12 Desember 2022 di tempat ini sesuai dengan harapan kami. Om Yang Widi yang Maha Bijaksana, kami yakin bahwa tiada sesuatu apapun yang dapat kami laksanakan tanpa perkenan Tuhan. Karena Tuhan Maha Pencipta, Pemelihara dan Pelebur alam semesta ini. Ya Tuhan, terima kasih atas kelancaran acara wisuda ke-10 STIMIK Bandung Bali hari ini. Ya Tuhan, tuntunlah kami dari jalan yang tidak benar menuju yang benar, dari kegelapan menuju yang terang, agar apa yang menjadi harapan kami dalam mencetak sumber daya manusia yang profesional bisa terwujud dengan baik.
Om Yang Widi yang Maha Pengampun, kami menyadari bahwa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami tidak semuanya sesuai dengan ajaran Tuhan. Oleh karenanya, ampunilah segala kesalahan kami, baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja, agar segala dosa dan kotoran yang ada pada jiwa hamba menjadi sirna dan binasa. Karena Tuhan adalah sumber kesejahteraan hidup, jasmani dan rohani kami. Om Purnam Bhawantu, Sriyam Bhawantu, Sukham Bhawantu. Om Dewa Suksema Brahma Sintyaya Namo Namah Swaha. Om Santi, Santi, Santi. Om. Selanjutnya penutupan sidang Senat Terbuka STIMIK Bandung Bali yang akan ditutup oleh Ketua Senat STIMIK Bandung Bali. Untuk itu kepada Ketua Senat kami persilakan. Setelah mengikuti seluruh rangkaian sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bandung Bali, perkenankanlah kami menyampaikan terima kasih atas segala perhatian, kesabaran selama mengikuti acara ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua. Akhirnya, dengan mengucapkan syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, sidang terbuka Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Bandung Bali ditutup. Hadirin sekalian, selanjutnya Senat meninggalkan ruangan. Dan kepada hadirin kami mohon untuk berdiri. Senat STIMIK Bandung Bali meninggalkan ruangan. Yang terhormat, dengan telah ditutupnya sidang Senat Terbuka STIMIK Bandung Bali, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Atas nama STIMIK Bandung Bali, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, dan saya Dewi Danajaya memohon maaf atas segala kekurangan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Untuk mencapai apa yang saya inginkan saat ini, yang pertama itu tentunya kita harus giat belajar, mencari informasi dari sumber-sumber terpercaya, misalnya jurnal. Yang kedua juga mengikuti bimbingan dari dosen, arahan-arahan dosen, pembimbing, dan juga motivasi ya dari teman-teman saya yang sudah sebelumnya, sehingga itu memicu saya untuk segera menyelesaikan pendidikan saya untuk saat ini. Terima kasih untuk semua. Saya berkuliah di STIMIK Bandung Bali, sangat menyenangkan ya, dari semester 1 hingga saat ini. Dosen-dosennya sangat baik, dia sangat membantu dalam mahasiswanya, sangat membantu apalagi di masa-masa krisis ya, di saat TA, tugas akhir, itu membantu sekali mahasiswanya ini agar biar cepat lulus nih, gimana sih caranya, semuanya dikerahkan sampai akhirnya